yang seneng, yang enak ya yang laki-lakinya, bukan yang perempuannya. Kita yang capek banget kita jadi perempuan, jaga hati, menjaga wajah, harus terlihat cantik di depan dia, takut hatinya tertukar ini. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Oke, pertanyaan Benar. selanjutnya nih. Um, ini mungkin apa ya? Saya juga ingin tahu, penasaran sih pribadi sesuai dengan pertanyaan yang ini. Gimana cara mengatasi ketertarikan kita dengan lawan jenis nih? Saya juga penasaran sih, Kak Ana gimana tuh? Ada minum 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 Eh, minum. Diulang lagi Kok ada Kak yang bertanya pertanyaan. kayak gini? Judulnya kan Mungkin generasi Quran. ketika dalam menghafal Quran pastinya kan nggak hanya HP aja gangguannya, mungkin ketertarikan Nah, kepada jenis seperti itu Kak. Itu gimana tuh benar. ngatasinnya? Wah, ini pertanyaan paling serius ya ini. Amin paling serius biasanya kata orang keren. Jadi biasanya, nah, ya kita nggak pungkiri kita ini makhluk sosial, makhluk yang udah itu takdir, itu jadi ketertarikan satu sama lain tuh ya itu namanya normal. Kalau nggak tertarik itu kan nggak normal namanya. Nah jadinya mungkin kalau cara mengatasi jadi tertampar jadinya takut ini takut salah soalnya saya gini kita eh, per umur kita itu punya fasenya masing-masing. Nah, kalau Kak Nana jawabnya jadi fase sekarang yang sudah umurnya 23 tahun, ya jawabannya beda. Tapi kalau Kak Nana jawabnya ketika di fase kalian, mungkin 19, 20 itu jawabannya beda. Mungkin jawab dua versi mungkin ya. Iya. Kalau di semangat banget. Jadi kalau misal kalau di fase dulu masih Alia atau SMP, MTS atau enggak sampai umur 20 lah. Itu Cak, kita nggak pungkiri karena juga dulu pernah deket sama orang gitu kan. Caranya itu kita jadikan kalau dulu ini jawabannya pas belasan sampai 20 ya. Nah, itu Kak Iya. Nana yang pertama itu nggak lepas dari orang tua. Dia pasti cerita. Yang pertama pasti cerita ke orang tua, siapapun itu. Ya walaupun ditertawain, saya bebea gitu katanya kan, misal masih bode gitu. Yang penting kita cerita. Kenapa nggak gitu? Sulit nanti kalau kita atasi sendiri. Kalau tidak ke orang tua, mungkin ke saudara atau kakak biasanya. Atau orang yang bisa memberikan kita solusi baik pastinya. Kita pasti punya orang-orang tertentu yang memberikan kita solusi yang bisa menjawab hal itu. Jadinya kalau kanan dulu waktu ini kan, ya Allah, Masya Allah itu kan cinta monyet namanya. Itu dulu MTS, MA itu kita nggak pungkiri, nggak bisa kita tolak. Pernah dekat sama seseorang. Nah caranya itu mungkin kita jadi, yang pertama kita tadi cerita ke orang tua. Yang kedua nih biasanya kita hatinya nggak nerima kan, dendek dulu, sabar, neman wayana gitu biasanya. Tapi kita biasa main belakang tuh, deket belakang-belakang gitu. Nah itu jadinya cara-cara kanannya itu masih kurang juga di hal ini karena kita sebagai perempuan, mohon maaf, kita nggak pakai akalnya dikit, emosionalnya banyak, hatinya banyak. Gitu. Ini yang perlu kita tekankan kepada perempuan. Setelah kanan umur segini, baru bisa mikir yang dulu-dulu. Gitu. Ya, mungkin hal yang perlu kita tekankan, terutama yang perempuan ini adalah yang pertama adalah harga diri. Harga diri sih mungkin ya. Yang pertama kali yang karena paling sesali harga diri. Kayaknya perempuan itu sebenarnya kalau kita baca di ada tuh karena baca di buku Helwatul Kohwah, manisnya kopi dalam pahitnya itu
Kita Ya, ya katanya itu benar. di situ, ya itu katanya itu sebenarnya perempuan yang menjaga kodratnya sebagai perempuan itu nggak perlu ngemis-ngemis kasih sayang atau cinta kepada laki-laki. Karena kita sudah mulia, kita sudah Allah itu memberikan kelebihan kepada perempuan dengan malunya, dengan kelembutannya dan lain sebagainya. Maka mungkin ini bukan nasihat ya, ini mungkin kayak masukan, mungkin bisa diterima atau enggaknya terserah teman-teman. Kalau sedang datang tuh hal-hal yang kayak gitu tuh, ini Kak Nana sadarnya setelah dewasa. Jadi kita kan nggak mau adik-adik kita masuk ke lubang yang sama pastinya kan. Jadi kita jawabnya itu setelah sadar kan ya. Jadinya mungkin yang pertama setelah lapor ke orang tua kita perlu ingat harga diri yang tadi. Nah, jadinya perempuan itu sangat mulia, kelebihannya banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yang pertama itu ngomong baik-baik. Nah, jadinya biasanya kita menggantungkan orang juga. Nah, jadi kita harus punya komitmen dalam diri. Misal, kalau benar-benar mau jadi orang yang benar, jadi orang yang sukses, ini sebenarnya kembali ke diri kita. Jawabannya semua ada di diri kita. Benar-benar berani dan tegas enggak ke laki-lakinya? Atau menggantungkan juga. Nah, itu biasanya kembali di diri. Kalau Kak Nana itu, kalau sekarang itu, ngasih pilihan ke orang itu. Kalau cara Kak Nanya, mau nunggu Kak sampai selesai S1 atau terserah. Biasanya kayak gitu. Jadinya orang-orang yang ini nih, ya udah kalau dia mau nunggu ahlan, kalau enggak terserah. Karena perempuan ini ingat lagi kodrat kita lebih ya daripada laki-laki. Jangan sangka yang bilang perempuan itu lemah, lunglai hakaza wa hakaza. Lah. Kelas, dah mitos haga. Jadi ini kita punya kemantapan diri, komitmen diri, harga diri, kemudian apalagi ya, target hidup. Karena perempuan tuh nggak selamanya dapur kasur sumur yang bla 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 bla. Kita bisa loh memberikan kualitas yang lebih baik kepada dapur sumur kasur. Benar, kita nggak bisa lepas dari yang tiga itu. Tapi setelah kita menjadi orang yang benar, sukses sekolahnya, menghasilkan, kita bisa meningkatkan kualitas dari ketiga itu. Dapur kita berkualitas, sumur kita berkualitas, apalagi satu? Kasur, Kak. Nah, tanda kutip lah itu. Jadi semuanya itu pakai kualitasnya beda. Beda kualitas yang tiga itu dengan orang perempuan yang sekolah sama yang enggak, yang berpendidikan sama enggak. Mungkin itu yang menjadi jawabannya komitmen. Komitmen diri, tegas kepada diri sendiri. Kalau tegasnya benar, misal kalau mau nanggung resiko dikit, ya terima. Resikonya nggak main-main kalau cinta-cinta itu. Waktunya habis, pertama. Waktunya habis, sia-sia. Kan jodoh itu takdir ya. Banyak tuh ceritanya yang pacaran 3, 4 tahun, 5 tahun, ujungnya beda. Nah, banyak yang kayak gitu. Itu kan penyesalannya Masya Allah. Buang waktunya oke. Buang uang-uangnya oke. Kemudian apa lagi yang paling penting? Target hidupnya nggak selesai. Itu sia-sia. Kita tuh hidup buat orang lain loh. Kita hidup buat orang lain. Gimana ini akal yang Allah kasih itu kita, ini nih, kita misalnya ada laki-laki. Kita layani. Mau teleponan sampai subuh. Pulsa habis. Yang ngasih pulsa orang tua. Target hidup jalan nggak? Yang seneng, yang enak ya yang laki-lakinya, bukan yang perempuannya. Kita yang capek banget kita jadi perempuan, jaga hati, menjaga wajah, harus terlihat cantik di depan dia, takut hatinya tertukar ini daripada mubazir waktunya, daripada kita kan tahu lah ya sekarangnya depan pacarnya itu nggak boleh dia pengot-pengot apa pengot Miring, Kak, miring. Miring. Dana boleh miring dikit jilbabnya itu, ya Allah gitu. Karena paling nek yang gitu. Jaga versi diri sendiri. Kalau dia benar-benar cinta, dia menerima apa adanya. Jelek kayak, butek kayak, perong kayak, semua itu dia pasti nerima. Nggak perlu kita menjadi orang lain untuk dicintai, itu nggak perlu. Pokoknya itu benar-benar yang karena paling sesali itu waktu bazir sekali, targetnya nggak ada. Yang sukses malah dia.
yang target hidupnya dia. Kenapa? Karena kita melayani lelahnya dia. Setelah dia belajar, kita yang ditelepon. Kenapa? Dan dia berhasil targetnya narik kita. Itu yang perlu kita tekankan. Gimana harga diri kita sebagai perempuan? Dia itu kan nelpon setelah dia capek belajar misal, atau targetnya sudah selesai. Kita harusnya kebalik. Target kita dulu selesai, baru kita yang ngambil waktunya dia. Baru itu yang baik. Kita jadikan mungkin, tapi itu susah banget. Karena yang kalah itu pasti perempuan, yang kepikiran kita. Karena kita 90%-nya hati kan. Dikasih bentar deh, bentar. Nah, kemudian yang kedua, aduh ntar dia kalau nggak dilayanin nih, ntar pindah ke perempuan lain. Kita lagi yang kena. 3, overthinking. Gimana ya nanti kalau nggak jodoh terus kita gini-gini. Kita yang kepikiran, overthinkingnya jauh. Karena pernah di fase-fase itu. Ntar gini ya, misalnya kalau nggak jadi, gimana ya? Gimana ya? Ya Allah, kita habisin waktu, habisin tenaga, habisin semuanya, tenaga, waktu, kepeng, gue itu. Nggak bisa kita habis pulsa kita dikit kan? Nggak tenang kita. Pernah kayak gitu. Jadinya, mungkin kalau teman-teman yang benar-benar target hidupnya tercapai, jangan dulu. Benar nih, udah. Ini jawaban dari pengalaman ya. Ini nggak buat-buat ini. Ini jawaban dari pengalaman, stop dulu. Minimal sampai selesai S1. Kalau selesai S1 itu udah kelihatan target hidup kita ke depan. Kemudian hal-hal yang akan kita capai itu sudah agak jelas. Sudah ada jalannya lah. Tinggal kita kembangkan. Mau S2 kah? Mau kerja? Nah, dan sudah masanya. Dan sudah, sebenarnya kita tuh banyak memikirkan hal-hal yang belum masanya itu. Karena bener kan yang baru ini agak panjang ya. Soalnya ini yang paling bikin Kak Nana, ya Allah gimana. Banyak teman-teman di sini kayak gitu. Karena kita kan di sini di Mesir banyak yang ke Mesir itu beda lagi. Bukan tujuannya belajar menjaga anak orang, banyak. Jadi di situ tuh perlu kita kembalikan niat kita di sini. Jangan sampai kita yang sebagai perempuan jadi korbannya. Banyak kita sebagai korbannya. Begitupun di situ. Karena semua ini kan sama gitu. Jangan sampai dia yang sukses, kita yang menjadi korban. Jangan sampai itu yang paling Kak Nana sesali itu kayak. Jadinya untuk fase-fase sekarang teman-teman mungkin jangan dulu tegas pada diri kita, tidak menerima sampai selesai S1. Punya target-target. Harus komitmen dan tegas pada pilihan diri. Karena kedepannya itu tergantung pilihan. Ya kan? Benar? Rahayu punya nggak sekarang? Enggak sih Kak, saya sangat mati juga Kak. Ternyata juga seperti yang Kak Ana sampaikan sih, kalau kita belum ada pilihan atau seperti itu, kita akan bebas dan fokus pada hal yang pasti. Seperti misalnya satu target-target kita gitu, kita lebih fokus dengan hal-hal yang pasti daripada yang tidak pasti. Karena masalah jodoh sih udah pasti ya diatur gitu, dan itu mungkin bisa kita usahakan ketika kita sudah menyelesaikan atau selesai dengan diri kita sendiri gitu. Top. Simpulannya bagus. Jadinya jangan sampai mengorbankan diri lah. Jadinya jangan sampai capek mau nyetor aja di Ustadz karena ada yang itu sejam dapat dandan, sejam capek jilbabnya doang lah, sejam lah. Ntar dilihat gini-gini. Kalau nggak ada gitu-gitu enak, terserah. Mau pakai bedak ke, mau gimana-gimana, yang penting saya setoran ke Ustadz. Terserah dia lihat saya jelek apa gimana, terserah. Karena itu bukan tujuan kita. Kita lebih bebas berekspresi, bebas menentukan hidup. Karena perempuan itu unggul daripada laki-laki. Yang perlu. Siap.